Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebastian Sandi Darmawan dengan NIM 122020278. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi UAS Fikih Munakahat. Sebelumnya saya di jurusan PAI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di PAI 4G. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban suami dan istri, serta jelaskan hak dan kewajiban suami istri menurut Al-Quran. Nah, hak dan kewajiban suami dan istri ini dalam Islam diatur oleh Al-Quran dan hadis sebagai bagian dari hukum keluarga Islam yang disebut dengan istilah fikih al-usroh atau hukum keluarga. Nah, berikut ini adalah beberapa poin utama mengenai hak dan kewajiban istri dan suami menurut Al-Quran. Hak suami terhadap istri, yang pertama itu kepemimpinan dalam keluarga. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga kepada suami. Nah, ini ada di Al-Qur'an surat keempat ayat 34. Nah, yang kedua itu keadilan dan perlakuan baik. Suami diharuskan untuk bersikap adil dan berlaku baik terhadap istri-istrinya. Nah, ini juga ada di Quran surat keempat ayat 19. Nah, yang ketiga, kewajiban istri untuk memuliakan suami. Nah, yang kedua itu hak istri terhadap suami. Yang pertama, pengeluaran dan nafkah. Suami bertanggung jawab menyediakan penghidupan dan nafkah bagi istri dan keluarganya. Itu ada di Quran surat kedua ayat 233. Yang kedua, perlakuan baik dan keadilan. Suami diharapkan untuk bersikap adil dan berlaku baik terhadap istri-istrinya. Itu ada di Quran surat keempat ayat 19. Yang ketiga, perlindungan dan keamanan. Suami wajib melindungi dan memberikan rasa aman kepada istri-istrinya. Itu ada di Quran surat keempat ayat 34. Nah, ini kewajiban bersama. Kewajiban ini termasuk kewajiban suami dan kewajiban istri. Yang pertama itu kesetiaan dan cinta kasih. Baik suami maupun istri diwajibkan untuk saling mencintai, mengasihi, dan setia satu sama lain. Ini ada di Quran 30 ayat 21. Nah, yang terakhir, kerjasama dan kompromi. Suami dan istri diharapkan untuk bekerja sama dalam membangun keluarga yang harmonis dan saling mendukung. Dalam Islam, hubungan antara suami dan istri tidak hanya berdasarkan perjanjian formal, tetapi juga didasarkan pada cinta, kasih sayang, saling menghormati, dan saling membantu dalam memenuhi kewajiban agama dan sosial mereka. Prinsip-prinsip ini membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan keluarga yang baik dan stabil, sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, lanjut ke nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nusyuj dan tindakan yang perlu dilakukan bila ada salah satu pasangan yang nusyuj. Pengertian nusyuj sendiri itu, nusyuj adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada perilaku atau tindakan seorang istri yang berupa penyimpangan dari kewajibannya terhadap suami, seperti sikap durhaka, tidak taat, atau berlaku tidak patuh dalam hal-hal yang seharusnya dia lakukan sebagai seorang istri. Konsep ini juga dapat diterapkan pada suami jika ia melanggar kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya. Nah, tindakan yang perlu dilakukan jika ada salah satu pasangan yang nusyuz. Yang pertama, pendekatan dengan nasihat. Langkah pertama yang dianjurkan adalah berbicara dengan pasangan secara baik-baik dan memberikan nasihat secara lembut tentang pentingnya mematuhi kewajiban-kewajiban dalam pernikahan. Yang kedua, pisahkan ranjang atau hijrah. Jika nasihat hijrah di sini bukan perpindah tempat ya, tapi pisahkan ranjang. Nah, jika nasihat tidak membuahkan hasil, dari nasihat tadi tidak ada hasilnya, dan situasi tersebut memungkinkan, suami dapat memutuskan untuk tidur terpisah dari istrinya sebagai tindakan teguran lebih lanjut. Ini merupakan langkah serius yang menunjukkan ketidakpuasan atas perilaku nusyuz. Ketiga itu sanksi ringan. Jika langkah-langkah sebelumnya tidak berhasil, suami dapat memberikan sanksi yang lebih tegas dalam bentuk memukul istrinya di bagian yang tidak berbahagia atau berdarah, guna memberi pelajaran kepada istrinya agar kembali taat kepada suami sebagai bentuk dari sikapullah. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, sifat kekerasan ini adalah sanksi akhir gitu yang telah dilakukan oleh suami kepada istrinya, karena udah nggak bisa ditolerir lagi kesalahannya. Nah, peringatan ini pun menjadi langkah akhir dari suaminya. Lanjut ke yang ketiga, apa yang dimaksud dengan poligami atau apa hukum poligami dan alasan poligami.
Yang pertama, penjelasannya, poligami adalah praktek di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara sah dan dalam satu waktu. Dalam konteks Islam, poligami diatur oleh hukum Islam dan memiliki aturan serta syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi. Hukum poligami dalam Islam, yang pertama itu kewajiban keadilan. Al-Quran mengizinkan poligami dengan syarat bahwa seorang suami mampu memperlakukan istri-istrinya dengan adil. Ini tidak diperintahkan, tetapi diizinkan dengan ketentuan untuk memenuhi kewajiban keadilan. Yang kedua, batas maksimal. Syarat Islam membatasi jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang pria hingga 4 orang pada satu waktu. Syarat-syarat ini harus diikuti dengan jelas. Lanjut ke jelaskan adil menurut syarat hukum dan syarat agama. Apa sih pengertian adil itu? Nah, konsep adil dalam Islam memiliki makna yang penting, terutama dalam konteks hukum dan dalam hubungan antar individu. Secara umum, adil berarti berlaku adil, tidak memihak dan memperlakukan semua pihak dengan kesetaraan dan keadilan. Namun, dalam konteks hukum dan agama, terdapat beberapa perbedaan dalam cara adil didefinisikan dan diimplementasikan. Syarat adil menurut hukum fikih. Yang pertama, keadilan dalam pembagian harta dan urusan materi. Dalam hukum Islam, adil berarti memperlakukan setiap pihak sesuai dengan hak mereka dalam hal pembagian harta, warisan, dan dalam segala aspek materi lainnya. Misalnya, jika seseorang memiliki lebih dari satu istri, dia harus memastikan bahwa dia memperlakukan mereka secara adil dalam hal nafkah, tempat tinggal, dan pengeluaran. Jadi ketika kita memiliki 3 istri, nggak boleh nih istri pertama dikasih misalnya nafkah 3 juta, istri keduanya 10 juta gitu, karena lebih muda, itu nggak boleh. Yang kedua, keadilan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Dalam konteks keluarga atau masyarakat, adil berarti bahwa seorang pemimpin atau kepala keluarga harus mementingkan kepentingan semua anggota keluarga atau masyarakatnya dengan adil atau tanpa memihak. Dia tidak boleh memperlakukan satu anggota lebih baik atau lebih buruk daripada yang lain tanpa alasan yang jelas. Nah, syarat adil menurut teologi. Yang pertama, keadilan Allah dan manusia. Dalam konteks teologi Islam, adil merujuk kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala dan tindakan manusia untuk meniru keadilannya. Manusia harus bertindak adil dalam semua hubungan mereka, baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Yang kedua, keadilan dalam hubungan dengan Allah. Adil dalam hubungan dengan Allah berarti beribadah dan mentaati perintahnya secara benar, tanpa meninggalkan atau menambahkan sesuatu yang tidak seharusnya. Nah, ini mencakup penghormatan terhadap perintah-perintah Allah dan menghindari larangannya dengan sejalan dengan firman-Nya. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu jelaskan penyebab putus pernikahan karena fasaq atau pembatalan. Nah, pengertian fasaq sendiri itu, fasaq adalah pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh pengadilan atau pihak yang berwenang dalam hukum Islam. Ada beberapa penyebab atau alasan yang dapat menyebabkan fasaq. Nah, diantaranya yang pertama, ketiadaan atau ketidakmampuan finansial. Suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istri dan keluarga sesuai dengan kemampuan dan keperluannya. Yang kedua, penyakit atau cacat fisik. Suami dan istri memiliki penyakit atau cacat fisik yang membuat pernikahan tidak dapat berjalan normal atau menyebabkan penderitaan bagi pasangan. Yang ketiga, perilaku tidak patut. Salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan, atau perilaku yang tidak layak terhadap pasangan. Yang keempat, murtad atau meninggalkan agama. Salah satu pasangan meninggalkan agama Islam atau murtad sehingga pernikahan tidak lagi sah menurut hukum Islam. Yang kelima, ketiadaan atau menghilang. Suami atau istri hilang atau tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa kabar. Karena penipuan atau kekeliruan dalam pernikahan. Ada unsur penipuan atau kekeliruan dalam pernikahan seperti identitas palsu atau pemalsuan informasi penting. Yang ketujuh, pelanggaran syarat dalam akad nikah. Salah satu pihak melanggar syarat-syarat yang telah disepakati dalam akad nikah. Kedelapan, ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban perkawinan. Salah satu pihak tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik secara fisik maupun mental. Kesembilan, ketidakcocokan atau konflik yang tidak dapat diselesaikan. Nah, terjadi ketidakcocokan atau konflik yang berkelanjutan dan tidak dapat diselesaikan meskipun telah diupayakan perdamaian.
Nah, proses fasak ini harus dilakukan melalui pengadilan atau lembaga yang menaunginya atau berwenang dalam hukum Islam, dan harus ada bukti atau alasan yang cukup kuat untuk membatalkan pernikahan. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan penyebab putus pernikahan karena perceraian atau talak. Nah, pengertian talak ini, perceraian atau talak adalah tindakan memutuskan pernikahan yang dilakukan oleh suami dalam hukum Islam. Talak dapat terjadi karena berbagai alasan, baik dari pihak suami maupun istri. Nah, ini contohnya untuk alasan kenapa terjadinya talak. Yang pertama, ketidakcocokan. Suami dan istri merasa tidak cocok satu sama lain, baik secara emosional, intelektual, maupun sosial, sehingga sulit untuk menjalani kehidupan bersama. Yang kedua, perselisihan yang berkelanjutan. Adanya perselisihan atau konflik yang terus-menerus terjadi tanpa penyelesaian menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Yang ketiga, kekerasan dalam rumah tangga. Terjadi kekerasan fisik atau verbal atau emosional yang dilakukan oleh salah satu pihak, biasanya oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Yang keempat, ketiadaan nafkah. Yang kelima, masalah moral dan akhlak. Yang keenam, masalah kesehatan. Yang ketujuh, ketidaksetiaan. Yang kedelapan, masalah keuangan. Yang kesembilan, tidak ada ketertarikan fisik atau emosional. Dan yang terakhir, perbedaan pandangan atau tujuan hidup. Nah, dalam Islam meskipun talak dibolehkan, namun dianjurkan agar suami dan istri terlebih dahulu mencoba menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang baik, seperti mediasi atau konseling, sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Talak sebaiknya dilakukan sebagai langkah terakhir setelah semua upaya untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan. Nah, lanjut ke nomor selanjutnya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan li'an atau hukum li'an. Kapan terjadinya? Pengertiannya, li'an adalah hukum yang diatur dalam syariat Islam dan terdapat dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 6-9. Li'an dilakukan ketika seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa menghadirkan 4 orang saksi yang melihat perbuatannya tersebut, atau ketika suami menolak pengakuan anak yang lahir dari istrinya sebagai anaknya sendiri. Proses li'an ini melibatkan langkah-langkah. Yang pertama, sumpah pertama. Suami bersumpah 4 kali bahwa dia berkata benar mengenai tuduhannya terhadap istri. Kedua, sumpah kelima. Suami mengucapkan sumpah kelima bahwa dia akan menerima kutukan Allah jika dia berbohong. Yang ketiga, sumpah istri. Jika istri menolak tuduhan tersebut, dia juga bersumpah 4 kali bahwa tuduhan suami tidak benar. Yang keempat, sumpah kelima istri. Istri mengucapkan sumpah kelima bahwa dia akan menerima kutukan Allah jika suaminya berkata benar. Waktu terjadinya li'an. Li'an terjadi dalam 2 situasi utama. Yang pertama, tuduhan zina. Ketika suami menuduh istrinya berzina dan tidak dapat menghadirkan 4 saksi mata yang mendukung tuduhannya, dalam hal ini suami dan istri melakukan li'an untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa hukuman zina yang berat. Yang kedua, penolakan anak. Ketika suami menolak mengakui seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya sebagai anaknya sendiri. Dalam hal ini, suami dan istri melakukan li'an untuk menyelesaikan perselisihan mengenai status anak tersebut. Akibat li'an. Setelah li'an dilakukan, beberapa akibat hukum yang berlaku adalah 1. Perceraian. Yang kedua, anak. Perceraian. Suami dan istri dianggap bercerai secara otomatis setelah li'an dilakukan, dan mereka tidak dapat rujuk kembali selamanya. Yang kedua, anak. Anak yang menjadi objek dalam proses li'an tidak dianggap sebagai anak suami dan tidak berhak atas nafkah atau warisan dari suami tersebut. Li'an merupakan solusi yang diberikan dalam syariat Islam untuk menyelesaikan masalah tuduhan zina atau penolakan anak tanpa menghadirkan saksi yang cukup, serta melindungi hak dan kehormatan kedua belah pihak tersebut atau yang terlibat. Nah, kenapa li'an tuh begitu serius ya? Karena tuduhan zina itu sangat sensitif dan sangat fatal gitu. Mengapa? Jadi si li'an ini tidak bisa dirujuk kembali karena sudah fatal. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan khulu. Khulu adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada perceraian yang diminta oleh istri dengan memberikan kompensasi atau tebusan kepada suaminya. Ini adalah bentuk perceraian di mana istri mengajukan permohonan untuk bercerai karena alasan-alasan tertentu dan bersedia memberikan sesuatu kepada suami sebagai gantinya. Biasanya berupa mahar yang telah diberikan suami saat pernikahan. Mekanisme hulu. Proses hulu melibatkan beberapa langkah.
Yang pertama, permohonan istri. Istri mengajukan permohonan kepada suami untuk bercerai. Permohonan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti ketidakcocokan, perlakuan buruk, atau alasan lain yang membuat istri merasa tidak dapat melanjutkan pernikahan. Yang kedua, kesempatan kompensasi. Istri menawarkan kompensasi atau tebusan kepada suami. Kompensasi ini biasanya berupa mahar yang telah diterima oleh istri saat pernikahan, tetapi bisa juga berupa harta lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, penerimaan suami. Suami menerima kompensasi yang ditawarkan dan setuju untuk menceraikan istri. Setelah kesepakatan tercapai, suami mengucapkan talak dan pernikahan dianggap selesai. 4. Proses hukum. Dalam beberapa kasus, jika suami menolak memberikan khulu, istri dapat mengajukan permohonan ke pengadilan syariah atau lembaga yang berwenang untuk memutuskan masalah tersebut. Dasar hukum khulu. Khulu didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah surat Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan bahwa tidak ada dosa bagi keduanya jika istri menebus dirinya dengan memberikan kompensasi kepada suami. Kondisi yang mengarah ke khulu. Yang pertama, ketidakcocokan. Yang kedua, kekerasan. Ketiga, pengabaian. Keempat, perbedaan agama atau prinsip. Nah, ada akibat hulu. Setelah hulu dilakukan, beberapa akibat hukum yang berlaku adalah: 1. Perceraian. Suami dan istri resmi bercerai dan pernikahan mereka dianggap berakhir. Kedua, kompensasi. Istri memberikan kompensasi yang telah disepakati kepada suami. Yang ketiga, idah. Istri harus menjalankan masa idah atau masa tunggu sebelum mendapat menikah lagi, yang biasanya selama 3 kali suci dari haid. Khulu memberikan jalan bagi istri yang merasa tidak bahagia atau tertekan dalam pernikahan untuk memperoleh perceraian dengan memberikan kompensasi kepada suami dan menjaga hak serta kesejahteraan kedua belah pihak. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan zihar. Zihar adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada tindakan seorang suami yang menganggap istrinya sebagai mahramnya, seperti ibunya atau saudara perempuannya, dengan mengucapkan kalimat tertentu yang secara otomatis menyebabkan hubungan pernikahan mereka menjadi haram sampai suami menembus tindakannya dengan kafaroh atau denda. Zihar dianggap sebagai tindakan yang sangat buruk dan tidak diperbolehkan dalam Islam, karena menyamakan istri dengan mahram merupakan penghinaan terhadap istri dan merusak kehormatan pernikahannya. Nah, singkatnya, ketika kita sudah menikah tapi ada pengucapan dari suaminya itu, contohnya nih ya, kayak kamu mirip sama ibu aku, atau kamu itu sama sifatnya kayak ibu aku, kayak gitu, tapi konteksnya di pernikahan gitu. Yang selanjutnya, dasar hukum zihar. Zihar ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 2-4, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam tindakan ini dan memberikan ketentuan mengenai kafaroh yang harus dilakukan untuk menebus zihar. Proses dan konsekuensi zihar. Ucapan zihar. Suami mengucapkan kalimat zihar, seperti engkau bagiku seperti punggung ibuku. Ini berarti dia menyamakan istrinya dengan ibunya, yang menyebabkan hubungan pernikahan mereka menjadi haram, ataupun wajahmu gitu yang mengundang hasrat. Kedua, konsekuensi langsung. Setelah ucapan zihar, suami dilarang berhubungan suami istri dengan istrinya sampai dia menebus kesalahannya. Ketiga, kafaroh atau denda. Untuk menebus zihar dan mengembalikan kehalalan hubungan pernikahan mereka, suami harus melakukan salah satu dari 3 tindakan. Yang pertama, membebaskan seorang budak jika memungkinkan. Jika tidak mampu membebaskan budak, suami harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, jika tidak mampu berpuasa, suami harus memberi makan 60 orang miskin. Penjelasan mengenai kafaroh. Membebaskan budak. Ini adalah tindakan pertama yang dianjurkan sebagai kafaroh. Namun dalam konteks modern di mana perbudakan tidak ada, langkah ini jarang diterapkan. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Jika suami tidak mampu membebaskan budak, dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut tanpa henti. Jika ada jeda tanpa alasan yang sah, dia harus memulai lagi dari awal. Jadi ketika kita berpuasa 2 bulan, terus di tengah perjalanan itu kita batal, kita nggak bisa melanjutkannya kecuali dengan mengulanginya kembali dari hari pertama. Yang ketiga, memberikan makan 60 orang miskin. Jika suami tidak mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, dia harus memberikan 60 orang miskin sebagai bentuk kafaroh.
Yang terakhir, tujuan dan hikmah zihar. Zihar bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat istri serta mengingatkan suami akan tanggung jawabnya dalam pernikahan. Hukuman kafaroh bertujuan untuk memberikan sanksi yang berat agar suami berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang merusak kehormatan pernikahan. Dengan mengatur ketentuan zihar, Islam berusaha untuk melindungi hak-hak istri dan memastikan bahwa hubungan pernikahan didasarkan pada rasa hormat dan tanggung jawab. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan ila dan bagaimana hukumnya. Ila adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada sumpah yang diucapkan oleh seorang suami untuk tidak menggauli istrinya selama 4 bulan atau lebih. Ila dianggap sebagai tindakan yang serius karena dapat menyebabkan ketegangan dan dalam hubungan suami istri, dan jika dibiarkan berlarut-larut dapat mengarah pada perceraian. Nah, dasar hukum ilah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Ayat ini memberikan pedoman mengenai tindakan yang harus diambil jika seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Proses dan konsekuensi ilah. Ucapan sumpah ilah. Suami mengucapkan sumpah bahwa dia tidak akan menggauli istrinya selama jangka waktu tertentu minimal 4 bulan. Contohnya seperti ini. Ketika istrinya misalnya tidak memberikan nafkah batin misalnya ya, tidak mau digauli, terus suaminya bicara, aku bersumpah tidak akan menggaulimu selama 4 bulan. Nah, itu udah termasuk sumpah ilah. Yang kedua, masa 4 bulan. Setelah sumpah diucapkan, ada masa tunggu selama 4 bulan. Nah, selama periode ini, suami tidak boleh menggauli istrinya. Jadi setelah suami mengucapkan sumpah tersebut, suami ini tidak boleh menggauli istrinya walaupun sudah meminta maaf atau memohon atau ini tidak sengaja atau seperti itu. Yang ketiga, setelah 4 bulan. Setelah masa 4 bulan berlalu, ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu rujuk. Jika suami ingin rujuk dan menggauli istrinya kembali, dia harus membatalkan sumpahnya dan membayar kafaroh atas sumpah yang telah diucapkan. Kafaroh ini biasanya berupa memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian kepada mereka, atau berpuasa selama 3 hari. Yang kedua, perceraian. Jika suami tetap pada sumpahnya dan tidak ingin rujuk setelah 4 bulan, maka perceraian otomatis terjadi. Suami dianggap telah mentalak istrinya. Hukum ilah. Hukum ilah adalah 1. Makruh atau dibenci. Mengucapkan ilah tanpa alasan yang sah adalah tindakan yang dibenci dalam Islam karena dapat menyebabkan kerusakan dalam hubungan rumah tangga. Jadi hal-hal seperti ini tidak bisa ada bahasa nggak sengaja gitu, nggak ini. Tetap termasuk pada hukum ilah. Yang kedua, wajib membayar kafaroh. Jika suami memutuskan untuk membatalkan sumpahnya dan rujuk kepada istrinya, dia wajib membayar kafaroh atas sumpah yang telah diucap. Yang ketiga, perceraian otomatis. Nah, yang terakhir ini tujuan dan hikmah ilah. Ilah memiliki beberapa tujuan dan hikmah. Yang pertama, memberi waktu untuk berpikir. Periode 4 bulan memberi waktu kepada suami untuk berpikir matang tentang keputusannya dan mempertimbangkan kembali hubungan pernikahannya. Yang kedua, perlindungan bagi istri. Ialah melindungi hak-hak istri dan dengan memastikan bahwa suami tidak dapat meninggalkannya dalam ketidakpastian tanpa batas waktu. Yang ketiga, mencegah ketidakadilan. Hukum ilah mencegah suami dari berbuat zalim kepada istri dengan menahan hak-haknya dalam pernikahan tanpa alasan yang sah. Dengan mengatur ketentuan ilah, Islam berusaha untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan pernikahan serta memastikan bahwa hak-hak suami dan istri dihormati dan dilindungi. Nah, pertanyaan terakhir yaitu terkait makalah yang saya telah buat, yaitu tentang hitbah. Nah, hitbah sendiri setelah saya observasi di KUA itu sangat penting karena sebelum kita lanjut ke proses pernikahan, hitbah ini menjalin silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga, calon suami dan calon istri. Nah, hal ini tentu perlu dilakukan karena memastikan bahwa pertama, apakah keluarga istrinya baik-baik saja, apakah keluarga suaminya baik-baik saja. Yang kedua, apakah kita bisa diterima dengan baik dari keluarga pasangan kita. Yang ketiga itu tetap menjalin silaturahmi. Seperti itu singkatnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.